Di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin membahas pertandingan dari Piala Menpora tahun 2021. Dan di kesempatan kali ini ada dua pertandingan yang ingin saya bahas dari grup D. Yang pertama adalah Bali United lawan Persiraja Banda Aceh yang dimenangkan oleh Bali United dengan skor 2-0. Yang kedua adalah pertandingan antara Persib Bandung lawan Persita Tangerang yang dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor 3-1. Dan kita juga bisa perhatikan bahwa ada 3 klub yang punya peluang untuk lolos ke babak selanjutnya atau ke babak perempat final dari grup D ini, teman-teman. Ya, yang pertama kita bisa melihat dari standings ada Persib Bandung, ada Bali United, kemudian ada Persiraja Banda Aceh. Nah, Persiraja juga sebetulnya punya peluang untuk lolos karena jika mereka menang di final match mereka lawan Persib Bandung, maka mereka yang akan lolos ya, melewati poin dari Persib Bandung. Sedangkan bagi Bali United, mereka cukup meraih hasil draw di game terakhir mereka lawan Persita Tangerang untuk memastikan diri bahwa mereka akan lolos ke babak perempat final. Jadi masih seru nih ya perjuangan dari tim-tim yang berada di grup D. Betul Persita Tangerang belum meraih kemenangan, tetapi bukan berarti mereka akan menyerah di game terakhir mereka lawan Bali United. Ya, setiap tim tentu ingin meraih kemenangan di Piala Menpora tahun 2021 ini, walaupun intinya bahwa turnamen pramusim ini adalah untuk membangun tim, ya, membentuk chemistry di antara para pemain, ya, tapi tidak ada salahnya juga kan bermain ngotot coba untuk meraih kemenangan. Namun itu adalah prioritas kedua. Prioritas pertama tadi seperti yang saya katakan adalah bagaimana bisa menyatukan para pemain dan juga mencoba beberapa pemain-pemain baru atau juga pemain-pemain muda. Dan terlihat dalam 2 game Persiraja dan Persita Tangerang mereka bermain all out. Mereka tidak bermain defensif. Ya, itu satu plus point dari kedua tim promosi ini. Dari Bali United dan Persib Bandung ya sudah jelas mereka selalu bermain dengan attacking mode ya, atau dengan mengandalkan strategi menyerang. Tapi intinya ya bagaimana kita melihat para tim-tim yang berlaga di Piala Menpora tahun 2021 ini bisa mencari pola permainan yang pas. Itu yang nanti akan digunakan oleh para pelatih di Liga 1 tahun 2021, teman-teman. Jadi saya juga melihat ya ada beberapa tim yang coba untuk melakukan eksperimen. Ya, para pelatih coba untuk melakukan eksperimen, apakah itu dengan merubah formasi atau juga menampilkan pemain-pemain muda lebih banyak ya, atau juga memberikan kesempatan kepada para pemain yang masih menjalani trial di klub tersebut. Jadi saya kira bahwa turnamen pramusim Piala Menpora tahun 2021 ini sangat penting bagi klub-klub yang nantinya akan berlaga di liga. Ya, apalagi kita tahu sudah cukup lama kan para pemain di masing-masing klub tidak bermain sepak bola profesional. Maka itu lagi-lagi saya tegaskan seperti di konten channel YouTube Bola Bung Binder sebelumnya pada saat saya review pertandingan Persebaya Surabaya lawan Madura United, bahwa bagi kalian semua yang merupakan supporter dari tim-tim yang kalian cintai dan support ya, jangan kecil hati jika tim kalian kalah. Jadi sangat penting juga bagi kita semua untuk melihat pertandingan-pertandingan di Piala Menpora tahun 2021 ini dengan cara memandang yang positif. Ya, artinya kita jangan melihat dari hasil akhir dari setiap tim yang berlaga, tapi dilihat bagaimana tim-tim ini coba bermain dengan pola permainan yang mereka terapkan dalam setiap pertandingan. Ya, contoh seperti yang tadi saya katakan kan, bahwa Persiraja dan Persita walaupun mereka juga tidak bisa meraih kemenangan kan dalam 2 game mereka ya. Persiraja cuma sekali kemenangan kan, di game selanjutnya kalah. Persita 2 kali kalah, tapi mereka bermain menyerang, teman-teman. Itu satu catatan penting loh. Saya nonton 2 pertandingan ini. Yang pertama kan adalah Bali United lawan Persiraja Banda Aceh. Memang kedua pelatih melakukan beberapa perubahan di line up dan itu sah-sah saja ya, karena untuk memberikan peluang kepada pemain-pemain lain untuk bermain dari awal atau juga nanti masuk sebagai pemain pengganti. Tapi di game Bali United lawan Persiraja Banda Aceh ini ya terlihat jelas bahwa Bali unggul di lini tengah. 3 pemain yang diturunkan oleh Coach Teko dari awal yakni Rizky Pelu, Fadil Sausu ya dan juga Haryono bermain baik di pertandingan ini, baik dalam arti kata dalam urusan menyerang ya, mendukung serangan dan juga dalam urusan mempertahankan kuasa mereka di lini tengah. Itu yang tidak bisa mereka lakukan lawan Persib Bandung karena para pemain Persib Bandung sudah memberikan agresivitas
di lini tengah untuk menyulitkan para pemain Bali mendistribusikan bola ke lini depan. Maka itu tidak banyak peluang yang bisa diciptakan oleh Bali di first game tersebut. Tapi di game kedua ini ya para pemain Persiraja terlihat sulit juga untuk bisa mengantisipasi gerak-gerik para pemain Bali. Yang pertama dari tengah, kedua dari depan ya. Kita tahu ya Lili Pali dan juga Yabes Roni ini aktif menyerang ke defense dari Persiraja. Jadi pressure yang diberikan oleh para pemain Persiraja ini tidak maksimal. Itu yang saya perhatikan. Jika teman-teman punya sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Dan terlihat kan bahwa di menit-menit awal juga Bali sudah mengancam kan gawang dari Fahru Razi Kuba kan. Nah di sana terlihat bagaimana para pemain dari Bali ingin mencetak gol lebih dulu. Ya mereka tentu tidak ingin menunggu hingga babak kedua. Bisa saja itu nanti memberikan momentum bagi Persiraja Banda Aceh. Dan saya melihat bahwa Persiraja juga menerapkan strategi menyerang di game ini. Itu sangat bagus ya. Jadi memang terlihat bahwa para pemain Persiraja coba untuk menikmati permainan. Dan mereka memang mendapatkan peluang kan dari Miftahul Hamdi yang dari jarak jauh. Tapi tidak menyulitkan penjaga gawang Wawan Hendrawan. Dan Bali akhirnya bisa mencetak gol setelah sebelumnya mereka mendapatkan peluang kan. Dari Pacheco tuh peluangnya kan bagus kan. Pada saat Lili Pali memberikan umpan dari free kick. Ya, bisa ditahan itu oleh Fahru Razi Kuba. Kemudian Lili Pali juga punya peluang untuk mencetak gol. Fahru Razi Kuba bisa menghalaunya walaupun sempat lepas ya tangkapan dari Fahru Razi Kuba, tapi kemudian Bali bisa mencetak gol melalui kerjasama antara Lili Pali dan Spaso. Spaso tidak makan waktu yang banyak untuk melepaskan syuting dari tepi kotak penalti dan menjebol gawang dari Fahru Razi Kuba. Kemudian Persiraja tetap keluar menyerang, tapi kesulitan Persiraja adalah untuk membangun serangan yang biasa mereka lakukan dari tengah, sehingga mereka sering memberikan umpan bola-bola panjang tapi masih bisa dihalau oleh para pemain dari Bali United yang berada di defense kan. Kita tahu ya bahwa di defense dari Bali United Teko menempatkan salah satu pemain yang punya postur yang tinggi ya. Saya kira mungkin 2 meter nih. Kita tahu di sini ada William Pacheco. Ya jadi memang sulit untuk melewati William Pacheco dan Gunawan Dwi Cahyo yang punya kemampuan duel di udara yang bagus. Dan kemudian ada gol kedua dari Bali United yang kita lihat juga dicetak secara cantik ya. Yang pertama kita lihat gerakan dari Lili Pali menarik perhatian dua pemain Persiraja, memberikan umpan pendek ke Rizky Pelu yang melakukan pergerakan yang tidak terdeteksi dan dia bisa menjebol gawang dari Fahru Razi Kuba. Kuba sudah keluar dari garis gawangnya, coba menangkap bola tapi lepas ya, dan akhirnya Pelu bisa mencetak gol kedua bagi Bali United dan gol pertamanya di game ini. Kita tahu Rizky Pelu adalah salah satu pemain baru di Bali United pada saat sekarang mereka berlaga di Piala Menpora dan tentunya nanti di Liga 1 tahun 2021. Dan saya kira tuh seharusnya Pelu kan sudah mencetak gol kedua. Nah saya bingung juga tuh, padahal kan benturan antara Fahru Razi Kuba dan pemain bertahan nih ya lainnya ya. Nah saya tidak jelas nih pemain bertahannya siapa, mungkin Tri Rahmat mungkin ya, karena kamera ini cukup jauh nih ya angle-nya ya, jadi sulit juga melihat nomor punggung pemain. Dan ternyata wasit menganulir gol tersebut. Nah lagi-lagi kita melihat ya, ada keputusan yang salah yang diberikan oleh wasit dalam sebuah pertandingan di Piala Menpora tahun 2021 dan ini sudah sering terulang nih ya. Sepertinya di Piala Menpora ini beberapa kali keputusan wasit tidak sesuai dengan kejadian yang terjadi di atas lapangan. Ya itu yang kita perhatikan kan. Itu kan jelas terlihat bahwa benturan bukan dari pemain Bali United, tapi di antara para pemain Persiraja Banda Aceh. Tapi justru wasit menganggap itu adalah sebuah pelanggaran. But it's okay ya. Kedua tim masih fokus pada permainan mereka. Apalagi Bali kan sudah unggul 2-0. Mungkin jika skornya masih 0-0 ya mungkin saja para pemain Bali juga ya protes ya dengan kejadian tersebut. Tapi kan sudah 2-0 ya, sudah lumayan lah unggul dengan 2 gol. So kedua tim ada melakukan beberapa pergantian yang menarik, bahwa Fahru Razi Kuba ditarik dan Aji Bayu dimainkan. Dan Aji Bayu juga permainannya bagus di game ini, bahkan dia save satu peluang dari Ricky Fajrin di babak kedua, dan Spaso seharusnya bisa mencetak gol, mendapatkan 2 peluang di babak kedua tapi gagal. Anyway, ini adalah good teamwork di antara para pemain Bali. Memang Persiraja kalah, tapi saya melihat fighting spirit dari para pemain Persiraja bagus di game ini dan mereka keluar menyerang, mereka coba untuk menyulitkan para pemain Bali. Tapi kita melihat bahwa kualitas permainan mereka kalah dari para pemain Bali United, di mana para pemain Bali sepertinya sudah tahu bahwa untuk menjebol gawang dari Persiraja mereka perlu melakukan tekanan dari kedua sektor. Pertama dari tengah, kedua dari kedua sektor sayap mereka. Jadi kemenangan ini layak bagi Bali United dan mereka bisa memenangi pertandingan mereka yang pertama di Piala Menpora tahun 2021 ini.
Sekarang tentunya saya ingin membahas pertandingan kedua dari grup D yang dimainkan kemarin, yakni Persib Bandung lawan Persita Tangerang yang dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor 3-1. Yang menarik dari pertandingan ini bahwa kedua pelatih melakukan banyak perubahan di starting lineup. Dan itu memang sesuatu yang perlu mereka lakukan, ya kan? Memberikan menit bermain kepada pemain-pemain lain juga yang tidak bermain dari awal di first match. Dan yang menarik bahwa ada beberapa pemain muda yang diturunkan juga oleh kedua pelatih. Kalau kita perhatikan dari Persita Tangerang ya, kita melihat bahwa pemain seperti Sirvi, kemudian Rifki, ya Chandra, Kanu juga yang masuk sebagai pemain pengganti. Bahkan saya melihat Rio juga bermain bagus, Toha juga bermain bagus, dan Persita juga bermain menyerang di pertandingan ini. Jadi itu adalah plus point dari Persita Tangerang bahwa mereka juga mencoba untuk menikmati permainannya ya, para pemainnya. And then from Persib Bandung ada banyak pergantian juga. Teja Pakualam masih belum diberikan kesempatan bermain. Imade Wirawan yang bermain di first match tidak main. Dika Bayangkara, Bayu Fikri salah satu pemain muda yang saya nilai penampilannya bagus di game ini ya, sebagai fullback sebelah kanan. Dia tenang ya dalam urusan bertahan, dan dia juga pintar dalam urusan melakukan serangan, dan dia juga merupakan salah satu pemain yang berkontribusi di game ini dengan memberikan assist ke Ezra Walian yang mencetak gol ketiga bagi Persib Bandung di game ini. So this is a good player for Persib Bandung. Masih muda tapi ya tetap ya perlu diberikan jam terbang, perlu dipoles, dan yang pasti dia tetap perlu fokus dalam setiap pertandingan dari Persib Bandung. Ini kan masih pertandingan pramusim, but okay, not a bad start. Jufrianto, Igbonevo, Zalnando juga bermainnya bagus. Dia banyak memberikan umpan-umpan silang. Deddy Kusnandar as usual stabil. Abdul Aziz, Erwin Ramdhani, Vizcara, Freds Butuan, dan Wander Luiz. Dari pemain-pemain yang diturunkan di depan, terlihat hanya Wander Luiz yang merupakan natural striker. Ya, memang Wander Luiz tidak mencetak gol, tapi dia berkontribusi dengan memberikan 2 assist. Bagaimana jalannya permainan? Nah, kita bisa perhatikan bahwa para pemain Persib tidak lagi menyerang dari kedua sektor flank saja. Ya, tapi mereka juga menyerang dari tengah, karena kita lihat bahwa di sini mereka punya Abdul Aziz, mereka punya juga Erwin Ramdhani. Ya, jadi kedua pemain ini juga support serangan. Ya, tentunya selain 2 fullback yang kerap melakukan penetrasi ke lini pertahanan dari Persita Tangerang. Dan kita lihat bahwa Persib bisa mencetak 1 gol yang penting di menit-menit awal, karena mereka perlu lebih dulu untuk mencetak gol di pertandingan ini kan. Itu adalah gol yang dihasilkan oleh Vizcara kan. Oleh Vizcara kita lihat bahwa umpan diberikan pertama oleh Zalnando, dan kemudian sepertinya itu adalah Erwin Ramdhani yang melakukan sentuhan ke Wander Luiz, dan Wander Luiz memberikan umpan ke Vizcara yang bisa melakukan finishing. Persita tetap menyerang. Inilah salah satu sisi positif dari Persita, bahwa meskipun mereka kalah di first match, mereka tidak peduli. Ya, mereka tetap bermain menyerang, dan itu yang membuat pertandingan berjalan menarik. Tapi tampaknya mereka tidak punya finisher. Memang ada beberapa pemain asing yang masuk juga, tapi tetap tidak bisa mengubah jalannya pertandingan. Dan Persib bisa mencetak gol kedua melalui sebuah proses counter yang cepat. Wander Luiz, good pass itu ya, yang Wander Luiz berikan ke Freds Butuan, dan Freds Butuan ini memang penampilannya dalam 2 game awal luar biasa. Dia bisa melakukan finishing yang bagus. Persita tetap coba untuk menyerang, dan memang Persita akhirnya bisa mencetak 1 gol. Betul kan, handsball dari Juve yang saya kira juga mungkin tidak disengaja itu ya, tangannya aktif tapi memang bola yang mengenai tangan. Dan kita lihat bahwa Chandra bisa mengeksekusi penalti dengan sempurna dan memperkecil ketertinggalan. Pressure terus-menerus dari para pemain Persita, tapi saya melihat bahwa Igbonevo bermain tangguh di game ini. Igbonevo adalah kapten di game ini. Jufrianto juga bermain baik. Ini juga merupakan opsi ya, artinya bagi coach Robert Rene Alberts, 2 pemain di center back juga berarti bisa diisi juga oleh Jufrianto dan juga Igbonevo. Selain kita tahu ada Nikoy Persol, banyak opsi bagi Persib Bandung, dan saya kira plus point dari keputusan-keputusan dari Robert Rene Alberts yang dia lakukan di game kedua ini adalah bahwa dia memberikan kesempatan kepada banyak pemain untuk bermain. Ya, jadi tidak hanya mengandalkan pemain-pemain inti atau pemain-pemain yang bermain di first game, tapi pemain-pemain yang lain juga diberikan menit bermain. Dan itu yang merubah juga jalannya permainan di babak kedua. Karena akhirnya kan yang melakukan perubahan adalah pemain pengganti Ezra Walian ya, dan ada juga peran pemain pengganti lainnya yakni Ferdinand Sinaga yang melakukan dummy setelah umpan dilepas oleh Bayu Fikri ya, dan Ezra Walian bisa mencetak gol pertamanya bagi Persib Bandung di turnamen pramusim ini Piala Menpora tahun 2021. Apa yang bisa kita pelajari dari game Persib lawan Persita Tangerang, bahwa jika sebuah tim
melakukan serangan yang terpola, maka tim tersebut punya kesempatan untuk mencetak gol lebih banyak dan bisa memenangi pertandingan. Saya perhatikan banyak serangan yang coba dibangun atau dibangun oleh para pemain Persib itu mengandalkan hampir semua pemain. Jadi tidak langsung memberikan bola ke depan ya. Jadi serangan yang terstruktur itu membuat Persib Bandung bisa menang atas Persita Tangerang dengan skor 3-1. Ini adalah kemenangan yang penting karena untuk sementara Persib berada di peringkat nomor 1 karena memang mereka lebih produktif. Tapi final match tetap saja penting bagi Persib Bandung karena mereka akan lawan Persiraja Banda Aceh yang juga ya punya peluang untuk lolos jika mereka kalahkan Persib Bandung. Tapi saya melihat bahwa cara dari Robert Rene Alberts untuk menentukan pilihannya di line up dan memainkan pemain-pemain pengganti dari bench sejauh ini dalam 2 pertandingan awal Persib Bandung terbukti talk chair ya. Jadi kita tunggu saja pertandingan-pertandingan lanjutan dari grup D ini sambil saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder ini. Jangan lupa tekan tanda like, jangan lupa berikan komentar-komentar kalian yang positif dan bijak dan juga jangan lupa share konten ini ke teman-teman kalian agar mereka juga mendapatkan ya informasi-informasi yang jelas, padat dan juga yang diberikan oleh saya dengan akal sehat ya. Jadi di konten ini tidak akan ada hal-hal yang negatif. No hate, only football. Salam sepak bola.